Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Rapikawati dari kelas 3A S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pendidikan kesehatan tentang terapi bermain. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian bermain. Bermain merupakan suatu aktivitas bagi anak yang menyenangkan dan merupakan suatu metode bagaimana mereka mengenal dunia. Bagi anak, bermain tidak sekedar mengisi waktu, tetapi merupakan kebutuhan anak seperti halnya makanan, perawatan, cinta kasih, dan lain-lain. Anak-anak memerlukan berbagai variasi permainan untuk kesehatan fisik, mental, dan perkembangan emosinya. Dengan bermain, anak dapat menstimulasi pertumbuhan otot-ototnya, kognitifnya, dan juga emosinya, karena mereka bermain dengan seluruh emosinya, perasaannya, dan pikirannya. Selanjutnya yaitu ada keuntungan bermain. Apa saja sih keuntungan bermain bagi anak? Yaitu mengoptimalkan pertumbuhan seluruh bagian tubuh seperti tulang, otot, dan organ-organ. Lalu ada anak belajar mengontrol diri dan meningkatnya daya kreativitas, lalu kesempatan untuk bergaul dengan orang lain dan dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya. Adapun klasifikasi bermain, yang pertama menurut isinya ada social affective play, ada sense of pleasure play, ada skill play, ada juga dramatic play atau role play. Yang kedua menurut sosial ada solitary play, ada parallel play, ada associative play, dan ada cooperative play. Ada juga fungsi bermain apa saja sih? Yang pertama ada perkembangan sensorik motorik, ada perkembangan kognitif intelektual, ada kreativitas, ada perkembangan sosial, ada kesadaran diri, ada perkembangan moral, ada terapi, dan perkembangan komunitas. Pun alat permainan edukatif atau yang sering disebut AP. Apa sih AP? AP adalah alat permainan yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangannya. Nah, lalu juga ada kegunaannya, yaitu perkembangan aspek fisik, pengembangan bahasa, perkembangan aspek kognitif, dan pengembangan aspek sosial. Dan adapun syaratnya, yang pertama aman, disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, ukuran dan berat sesuai usia. Yang ketiga, desainnya harus jelas, memiliki ukuran, susunan warna tertentu, serta jelas maksud dan tujuannya. Lalu berfungsi untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak seperti motorik, bahasa, kognitif, dan sosialisasi. Dan ada dapat mainkan dengan berbagai variasi, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah juga. Harus tetap menarik, mudah diterima oleh semua kebudayaan. Nah, adapun alat permainan balita dan perkembangan yang distimulasi. Yang pertama, motorik kasar, ada sepeda roda 3 dan 2 mainan ditarik dan didorong. Yang kedua, motorik halus seperti gunting, bola, balok, dan lilin. Adapun kognitif seperti buku gambar, buku cerita, puzzle, boneka, pensil warna. Dan bahasa ada buku gambar, buku cerita, majalah, radio, dan TV. Adapun menolong diri sendiri yaitu seperti gelas piring plastik, sendok, baju, sepatu, kaos kaki. Dan adapun tingkah laku sosial, alat permainan yang dapat dipakai bersama seperti bola, tali, dan dakon. Nah, dalam permainan adapun kesalahan dalam pemilihan alatnya. Yang pertama, memberikan sekaligus banyak mainan. Yang kedua, alat permainan dianggap bagus atau oleh orang tua tapi kontraindikasi bagi anak. Alat terlalu mahal, terlalu lengkap dan sempurna, tidak sesuai dengan umur anak, terlalu banyak mainan dengan tipe yang sama, dan tidak teliti keamanannya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam bermain yaitu bermain atau alat bermain harus sesuai dengan taraf perkembangan anak. Yang kedua, permainan disesuaikan dengan kemampuan dan minat anak. Yang ketiga, ulangi suatu cara bermain sehingga anak terampil sebelum meningkat pada keterampilan yang lebih majemuk. Yang keempat, jangan memaksa anak bermain bila anak sedang tidak ingin bermain. Yang kelima, jangan memberikan alat permainan terlalu banyak atau sedikit. Nah, adapun bentuk-bentuk permainan, yang pertama ada usia 0 sampai 12 bulan, yaitu tujuannya adalah untuk melatih refleks-refleks atau untuk anak berumur 1 bulan, misalnya mengisap, menggenggam. Adapun melatih kerjasama mata dan tangan, melatih kerjasama mata dan telinga, melatih mencari objek,
yang ada tetapi tidak kelihatan. Alat permainan yang dianjurkan yaitu seperti benda-benda yang aman untuk dimasukkan mulut atau dipegang. Nah, adapun usia 13 sampai 24 bulan, tujuannya adalah satu, mencari sumber suara atau mengikuti sumber suara, dua, memperkenalkan sumber suara, yang ketiga, melatih anak melakukan gerakan mendorong dan menarik. Alat permainan yang dianjurkan yaitu seperti alat permainan yang dapat didorong dan ditarik, dan alat permainan yang terdiri dari alat rumah tangga. Misal kayak cangkir yang tidak mudah pecah, sendok, botol, plastik, ember, baskom, dan air. Yang ketiga yaitu usia 25 sampai 36 bulan. Tujuannya adalah menyalurkan emosi atau perasaan anak, yang kedua mengembangkan keterampilan berbahasa, yang ketiga melatih motorik halus dan kasar. Alat permainan yang dianjurkan yaitu ada alat-alat untuk menggambar, lilin yang dapat dibentuk, puzzle sederhana, yang keempat manik-manik ukuran besar. Nah, adapun usia 32 sampai 72 bulan yaitu tujuannya adalah mengembangkan kemampuan menyamakan dan membedakan, yang kedua mengembangkan kemampuan berbahasa, yang ketiga mengembangkan pengertian tentang berhitung, menambah, mengurangi, yang keempat merangsang daya imajinasi dengan berbagai cara bermain pura-pura atau sandiwara. Nah, alat permainan yang dianjurkan yaitu berbagai benda di sekitar rumah, bergambar, majalah, anak-anak, dan alat gambar dan tulis, lalu kertas untuk belajar, melipat, gunting, air, dan lain-lain. Nah, adapun usia prasekolah yaitu alat permainan yang dianjurkan adalah alat olahraga, alat masak, alat menghitung, sepeda roda 3, benda berbagai macam ukuran, boneka tangan, mobil, kapal terbang, dan juga kapal laut dan sebagainya. Lalu usia sekolah juga ada jenis permainan yang dianjurkan, yaitu ada pada anak laki-laki yaitu mekanik, pada anak perempuan dengan peran ibu. Lalu ada usia remaja yang akan dilakukan oleh kelompok, yaitu karakteristik permainannya adalah permainan intelektual, membaca, seni, mengarang, hobi, video, games, permainan pemecahan masalah. Yang terakhir, usia remaja, jenis permainannya yaitu permainan keahlian, video, komputer, dan lain-lain. Nah, itulah seputar terapi bermain dari mulai pengertian sampai yang terakhir pembagian kayak yang dianjurkan untuk bermain pada anak-anak usia yang tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya, pendidikan kesehatan ini bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.